bisa Mbak. Oke. Nah, teman-teman juga sebenarnya udah baca juga kan untuk PPT-nya, tapi nggak apa-apa kita supaya lebih jelas lagi. Nah, ini di slide kedua ini saya coba menampilkan ilustrasi coronavirusnya sendiri. Ini juga teman-teman mungkin sudah sangat familiar ya, ilustrasi coronavirusnya sendiri seperti apa. Dan ini ada saya menunjukkan timeline dari tanggal 31 Desember 2019 itu 59 kasus yang 59 kasus pertama di Kota Wuhan itu ada ditemukan gejala pernafasan yang pneumonia. Nah, dari tanggal 31 Desember ini berjarak sekitar 9 hari itu diketahui bahwa penyebabnya ini adalah novel coronavirus, di mana sebelumnya ternyata kita pernah nih mengalami wabah yang sama yang disebabkan oleh jenis virus yang sama tetapi satu family gitu. Yaitu apa? Ada SARS dan ada MERS. Cuman untuk kedua jenis wabah saat itu ini tidak terlalu banyak menyerang dunia ya, meskipun juga cukup mematikan gitu. Kalau nggak salah SARS dan MERS itu sekitar 27 dan 87 negara yang diserang. Sementara si coronavirus ini dalam jangka waktu dari pertama kali diketahui di Wuhan tanggal 31 Desember sampai sekarang tanggal 5 April itu sekitar 3 bulan lewat 5 hari itu sampai menyentuh ratusan negara di dunia gitu, dan sampai memakan korban infeksi itu sekitar 1 juta lebih kasus di dunia gitu. Nah, pada tanggal 27 Januari sendiri ini oh ya, sebenarnya novel coronavirus ini sebenarnya awalnya diketahui oleh ilmuwan adalah sifatnya itu zoonotik. Zoonotik itu apa? Itu penularannya dari hewan ke manusia. Nah, tapi tanggal 27 Januari 2020 itu WHO melaporkan bahwa penularannya bisa dari manusia ke manusia gitu. Ini tanggal 12 Februari juga ditetapkan nama penyakitnya sebagai COVID-19 gitu. Nah, ini laporan kasus per tanggal 4 April 2020. Per hari kemarin ya, kasus yang terkonfirmasi itu sekitar 1,1, lebih dari 1,1 kasus yang positif. Kemudian di Indonesia sendiri, untuk hari ini nambah ya sekitar 2.270-an. Nah, angka kematian di Indonesia termasuk salah satu yang paling tinggi, apalagi di Asia itu. Nah, ini untuk negara-negara yang sudah terkonfirmasi ada laporan kasus COVID-19 itu per tanggal 16 Maret saja, sekitar lebih dari 2 minggu yang lalu itu sudah 74 negara. Termasuk di tanggal 16 Maret itu Indonesia sudah termasuk negara yang sudah ada laporan kasusnya gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, saya capture beberapa gambar yang terjadi yang kondisinya di pasar di kota Wuhan itu sendiri, bahwa di sana menjual sekitar 112 jenis hewan. Ini sangat wajar ya, mengingat sifat virus corona ini yang zoonotik. Nah, penyebaran infeksinya juga mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar. Astagfirullah, sebentar, maaf. PC-mu jatuh. Mbak Hera, jika kesulitan wajahnya Mbak Hera nggak perlu kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting slide-nya saja. Ya. Oke. Ya. Oke, ini slide untuk penyebaran infeksi ya. Di sini juga saya yakin udah hampir semua orang tahu bagaimana penyebaran infeksinya sendiri. Salah satunya itu dari droplet atau percikan dari batuk atau bersin. Nah, makanya di sini penting banget untuk kita menerapkan etika batuk dan bersin. Nanti saya lampirkan juga gambar bagaimana etika batuk dan bersin yang benar secara yang diresmikan oleh WHO gitu.
Kemudian juga ada kontak dekat seperti bersalaman, kemudian bersalaman dengan orang yang positif dan lain-lain gitu. Kemudian juga ada menyentuh barang dan permukaan yang terkontaminasi virus, lalu kita pegang muka, itu area mulut, hidung, dan mata itu sangat-sangat rentan untuk terkena infeksinya. Nah, di sini mungkin perlu saya highlight ya, atau mungkin sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Pak Harif semalam, tapi saya ingatkan lagi bahwa di sini orang yang berusia lanjut, orang yang dengan daya tahannya rendah, atau orang yang memiliki riwayat penyakit itu sangat lebih mudah terinfeksi. Sangat imunnya jauh lebih rendah dibanding kita yang masih muda dan tidak memiliki komorbid. Komorbid itu penyakit penyerta. Gitu. Nah, ini juga beberapa gejala infeksi COVID-19, ada gejala utama dan gejala penyerta. Ini juga sudah banyak juga di sosial media, di berita, di TV dan lain-lain itu digaungkan gitu, ada demam, ada batuk, flu, nyeri tenggorokan dan sesak gitu. Tapi sekarang ada istilahnya OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang yang positif tapi dia tidak memiliki gejala, itu juga potensi tinggi untuk menularkan virus ya. Nah, ini untuk pencegahannya sendiri, ini mungkin yang perlu kita sangat highlight adalah semalam juga sudah dibahas, saya yakin bahwa belum ada vaksin dan belum ada obat khusus untuk COVID-19 ini gitu. Jadi untuk mengurangi risiko kita terkena, itu ada cara tentunya dengan mencuci tangan, dengan sabun. Dan di sini yang paling efektif yang saya sampaikan adalah memakai sabun gitu. Kalau hand sanitizer dan lain itu sebenarnya lebih kurang efektif. Atau tapi bukan berarti tidak dianjurkan gitu. Tapi kalau bisa memilih, itu kalau saya lebih menyarankan untuk cuci tangannya pakai air dan sabun gitu. Kemudian juga ada bisa teman-teman baca sendiri ya. Tapi ini ada bagian C yang saya highlight, yang saya tandai merah itu: hindari tempat ramai atau berdesakan. Jika terpaksa, gunakan alat pelindung diri. Nah, untuk hari ini Pak Yuri menyampaikan kalau untuk keluar rumah itu wajib memakai masker. Nah, di sini untuk gambar di sebelah kanan saya menampilkan ada hasil riset yang melihat efektivitas dari bahan yang bisa kita gunakan sebagai masker atau penutup wajah gitu. Nah, di sini yang mungkin yang paling tinggi itu ada N95 ya, 95%, ada NNT 94%, tapi ini mungkin untuk yang diperuntukkan untuk masyarakat umum gitu. Ada surgical mask, tapi ini bukan untuk semua masyarakat umum. Masker bedah ini kalau dianjurkan itu kalau ada yang sakit, itu dianjurkannya untuk pakai surgical mask. Tapi untuk yang lain-lain itu masih bisa pakai masker kain. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Sampai bahan kain sarung pun itu masih bisa menahan, efektivitasnya itu sekitar 49% yang paling bawah. Jadi kalau menurut saya berdasarkan dari hasil penelitian ini, setidaknya kalau ke rumah itu jangan sampai telanjang muka gitu. Setidaknya ada penutup, meskipun itu sekedar kain. Karena kain aja atau baju aja itu udah membantu 51% untuk mencegah penularan dari droplet sendiri. Ini juga ada pencegahannya, tentunya ada menerapkan PHBS ya, dan di bagian G ini yang penting mungkin juga adalah memasak produk hewan sampai matang. Oke, ini ada beberapa contoh langkah cuci tangan. Satu sih. Nah, ini kenapa sih langkah cuci tangan ini harus 6 langkah? Ini videonya juga bisa teman-teman lihat di YouTube, di sosial media. Ini ada
penjelasannya kenapa harus 6 langkah, karena ketika kita mencuci tangan yang biasa aja itu sebenarnya tidak menyentuh semua bagian dari telapak tangan kita gitu. Nah, ini juga ada etika batuk ya. Ada etika batuk setidaknya pakai tisu. Kalau keluar, kalau yang kondisinya sakit terutama itu gunakan masker. Sangat penting untuk kita menekan penularan ini dari alat pelindung diri. Nah, ini mungkin sedikit mengenai COVID ya, karena saya yakin di sini sudah banyak sekali informasi mengenai COVID-19 sendiri. Nah, mungkin saya akan lebih fokusnya sharing di sini mengenai kondisi di rumah sakit darurat COVID-19 sendiri. Nah, yang diminta sama panitia mungkin ada perihal persyaratan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit COVID-19. Nah, di sini kan mungkin ada banyak sekali ya testimoni pasien yang ditolak, yang nggak terlalu diurus di rumah sakit dan lain-lain gitu. Itu mungkin juga akan berpengaruh di sini. Nah, untuk rumah sakit COVID-19 sendiri kita ada 2 jenis rumah sakit. Yang berwarna merah ini rumah sakit rujukan, yang hijau ini rumah sakit darurat. Nah, kenapa sih harus ada rumah sakit rujukan dan ada rumah sakit darurat? Rumah sakit darurat, sorry. Nah, untuk rumah sakit rujukan sendiri di Jakarta itu kan hampir lebih dari setengah kasus di Indonesia itu ada di Jakarta. Sementara rumah sakit rujukan hanya ada 2, yaitu Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Sulianti Saroso, pusat infeksi yang di Jakarta Utara. Nah, dengan kondisi rumah sakit rujukan yang hanya 2 dan menampung sekian ribu orang, itu sangat tidak mungkin. Apalagi ada kriteria pasien ya, ada kriteria pasien yang dengan keluhan ringan, sedang, sampai berat, itu sangat tidak mungkin untuk semua ditampung oleh rumah sakit rujukan gitu. Makanya rumah sakit darurat ini dibangun oleh pemerintah. Nah, dari namanya sendiri kita tahu ya, rumah sakit darurat. Jadi dalam kondisi darurat, kita sedang menghadapi kondisi yang sangat tidak ideal, itu rumah sakit darurat ini juga menunjukkan sesuai keadaannya gitu, apa-apa darurat gitu. Kayak misalkan mulai dari tenaga kesehatannya, tempatnya, alat-alat penunjang medisnya, itu kalau dibandingkan dengan rumah sakit rujukan itu sangat jauh jika dibandingkan. Karena rumah sakit rujukan sendiri adalah rumah sakit asli, yang maksudnya rumah sakit yang memang base-nya adalah rumah sakit gitu. Kalau rumah sakit darurat ini adalah rumah sakit yang dibangun untuk membantu beban si rumah sakit rujukan. Nah, apa aja sih yang apa aja gitu kondisi yang bisa diterima di sini di rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Nah, di sini kalau di RS darurat sendiri, ini kan baru RS darurat pertama ya di Jakarta sendiri, yang di Wisma Atlet. Insya Allah akan segera menyusul 2 rumah sakit lainnya, yaitu di RS PJ itu Pertamina, dan satu lagi saya lupa. Nah, untuk di Wisma Atlet sendiri baru running 2 minggu, pas banget hari ini 2 minggu, karena mulainya 23 Maret lalu. Nah, kriteria pasien apa aja sih yang dirawat di RS darurat ini? Di sini yang box bagian atas itu pasien ODP, PDP, confirm dengan gejala ringan, komorbid ringan, komorbid itu penyakit penyerta dan mampu mandiri. Kenapa? Ini saya concern ke gejala ringan ya. Sebenarnya awalnya gejala ringan sampai sedang, tapi karena banyak alat penunjang medis kita yang belum memadai, akhirnya lebih spesifikkan lagi untuk pasien-pasien yang memiliki gejala ringan gitu. Jadi ketika ada yang gejalanya sudah mulai memberat, itu langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan. Itu update pasien. Oh ya, ini belum yang update pasien sejauh ini di rumah sakit darurat per hari kemarin ada sekitar 550-an. Ini kemarin lupa saya edit. Itu termasuk yang ODP, PDP, dan yang positif. Tentunya positif sendiri udah lebih dari setengahnya. Dari proporsinya, positif itu paling banyak di sini, positif tapi dengan keluhan ringan.
kemudian PDP, kemudian yang terakhir yang paling sedikit itu jumlah pasien itu yang ODP. Untuk OTG sendiri di sini belum ada, ini ya belum ada arahan untuk menerima pasien OTG. Nah, kemudian di sini juga semua pasien yang memiliki gejala itu di rapid test. Kemudian rapid test ini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk pemulangan pasien, kemudian untuk follow up kondisi pasien dan lain-lain. Nah, di sini sendiri sebenarnya ini nggak cuma di RS darurat ya, karena belum ada obat khususnya. Jadi terapi yang diberikan ke pasien COVID-19 adalah untuk mengatasi gejala, kayak misalkan dia demam, ya kita berikan antipiretik itu untuk mengatasi demamnya. Kalau sesak, berarti ya diatasi, ya diberikan oksigen untuk mengatasi sesaknya. Itu sejauh ini. Jadi terapi yang diberikan itu bukan untuk ke virusnya sendiri, tapi diberikan untuk mengatasi gejala yang muncul. Nah, dan di salah satu kegiatan yang ada di RS darurat sendiri adalah dukungan psikologis dan spiritual. Jadi sebenarnya mungkin cukup kurang ya psikolog kita di sini, ada satu psikolog untuk 34 lantai. Jadi sebenarnya memang sangat kurang, tapi setidaknya ada karena di sini sangat tinggi risiko stresnya. Nah, ini di sini juga di RS darurat yang di Wisma Atlet itu tersedia 1.000 unit. Sebenarnya yang disiapkan ada sekitar 3.000 unit. Tapi karena yang baru ready satu tower, jadi satu tower itu daya tampungnya ada 1.000 unit dan 2 towernya lagi belum sedang dalam proses disiapkan gitu. Nah, ini untuk terdapat fasilitas penunjang untuk pasien, sebenarnya di sini ada banyak sekali terkait dengan sebenarnya untuk alat medis itu banyak yang baru, tapi banyak juga yang kurang gitu, karena emang di sini tuh RS darurat gitu, nggak semua yang seperti memang di rumah sakit itu ada gitu. Kayak misalkan di sini oksigennya kita pakai oksigen yang tabung, karena kita nggak punya oksigen sentral seperti di rumah sakit pada umumnya gitu. Nah, ini untuk penanganannya sendiri, di RS darurat penanganan COVID-19 ini kita ada sedia IGD. Ini di gambar IGD bisa teman-teman lihat ya, jaraknya cukup dekat karena ini area ODP. Jadi sebelah sana yang seberangnya itu ada area untuk PDP. Jadi di sini mulai dari triasenya itu ada 2 tingkat, triase 1 dan triase 2. Jadi itu sudah dibedakan alur pasien mana yang ODP, mana yang PDP. Jadi pasien yang ODP dan PDP ketika masuk ke triase itu nggak akan pernah disatukan, termasuk di ruang tunggunya, termasuk di ruang perawatannya gitu. Nah, kalau di sayap yang seberangnya itu untuk diperuntukkan untuk PDP itu jaraknya itu lebih jauh gitu antara bed yang satu dengan bed yang lain, karena PDP itu kan udah ke suspek gitu, jadi lebih tinggi penularannya antara pasien yang satu dengan pasien yang lain gitu. Termasuk juga yang positif itu sudah ada ruangannya sendiri untuk penanganannya di IGD gitu. Nah, sebenarnya juga di sini ada ICU dan HCU, tapi ICU dan HCU di sini hanya diperuntukkan untuk pasien yang transit, kayak misalkan di ruang rawat itu tiba-tiba mengalami perburukan, itu kan perlu waktu ya untuk untuk berangkat ke rumah sakit rujukan. Karena rumah sakit rujukan itu nggak setiap saat ada ruang isolasinya, nggak setiap saat ada bed kosongnya. Jadi ICU dan HCU di sini lebih diperuntukkan untuk transit gitu. Jadi di support untuk oksigennya, kemudian untuk perawatan yang lebih memadai dibanding ruang isolasi itu di ruang ICU dan HCU ini. Tapi untuk menampung pasien yang memang kondisinya cukup berat dari awal itu nggak ada di RS darurat. Nah, di yang terakhir itu ada ruang isolasi, ini gambar ruang isolasi di sini. Jadi kenapa saya bilang tadi kenapa pasiennya sangat tinggi risiko stres dan depresi, karena ini mereka satu pasien baik ODP, PDP dan yang positif itu disamakan perlakuannya. Jadi mereka satu kamar terdapat satu orang, dan selama 24 jam selama masa isolasi mereka sendiri di situ. Beda sekali dengan rumah sakit.
kalau kondisi umumnya yang kalau kita sakit kan itu kayak misalkan masih bisa say hi dengan pasien lain atau masih bisa ditunggu keluarga atau setidaknya masih bisa berkomunikasi gitu dengan nurse-nya kalau sebelum wabah ini gitu. Nah, untuk di sini sendiri karena terpusat untuk penanganan COVID-19, jadi semua pasien itu diperlakukan sama, diisolasi gitu. Kayaknya untuk segala sesuatu mereka juga sendiri di sini gitu. Jadi itu yang pertimbangannya kenapa ada psikolog dan psikiater juga di sini. Kemarin juga salah satu kejadian di sini ada pasien yang gigit perawat, lupa di lantai berapa, tapi mungkin karena udah tekanannya udah cukup berat, jadi mungkin nggak tahu gimana. Tiba-tiba perawatnya datang langsung digigit gitu, pengen keluar gitu. Oh. Mm-mm. Nah, ini salah satu gambar hasil ronsen ya, bisa dilihat hasil ronsen pasien COVID-19. Ini lansia ya, 60 tahun. Kalau di Indonesia kan kita 60 tahun itu udah lansia ya. Okay. Ini terlihat sekali ya, ini dari tanggal 16 Maret sampai 20 Maret, sekitar 4 hari, 4-5 hari, perburukannya sangat cepat. Di sini masih terlihat masih jauh lebih bagus ya di tanggal 16 Maret, tapi di tanggal 20 Maret ini kondisi perburukannya tuh sangat cepat. Jadi ini ingin menunjukkan ke teman-teman semua seberapa cepat virus ini menyebabkan kematian. Makanya di sini juga di Indonesia kan kita angka kematiannya juga cukup tinggi itu. Apalagi usia 60 tahun itu kan imunnya udah rendah, kita juga ada pasti kalau di lansia di Indonesia itu dari penelitiannya sendiri minimal itu punya satu riwayat penyakit, entah itu hipertensi, entah itu apa itu, tapi sebagian besar lansia kita di Indonesia itu pasti memiliki, nggak pasti sih, sebagian besar memiliki komorbid. Nah, ini mungkin salah satu lansia yang faktor komorbidnya itu cukup berat, jadi perburukannya juga sangat cepat gitu. Beda dengan kita yang masih muda, usia 20-an, yang imunnya masih kuat, komorbidnya masih nggak ada, jadi tubuhnya masih kuat untuk fight dengan virusnya itu. Tapi nggak juga menutup kemungkinan meskipun usia kita masih muda, tapi um, kondisi tubuh kita sedang tidak memungkinkan untuk fight, ya bisa juga terjadi perburukannya sangat cepat. Nah, salah satu kasusnya kemarin di sini juga ada usia 23 tahun pasien yang meninggal. Gitu. Nah, ini beberapa gambar waktu briefing saya lampirkan. Ini ada berangkar untuk pasien yang positif ya, ini kalau ada rujukan dari rumah sakit. Oh ya, kita di sini nggak cuma ngerujuk tapi juga menerima rujukan. Kayak misalkan rumah sakit rujukan kan sudah menerima pasien yang sudah menyatakan pasien ini positif, tapi gejalanya ringan, kayak sayang nih dirawat di sini gitu. Jadi dirujuknya ke Wisma Atlet. Nah, ini untuk transportasi pasien yang dirujuk atau rujukan sih yang ini. Nah, ini untuk ruang tunggunya sendiri di set udah ada physical distancing-nya ya, ada jarak sekitar 1 meter. Sebenarnya kalau di penelitian sendiri di medis, di orang-orang kesehatan itu droplet itu bisa terbang semaksimal itu 1,8 meter. 1,8 meter. Jadi sebenarnya kalau mau aman kita mengambil jarak orang itu minimal 1,8 meter gitu. Tapi dari WHO sendiri kan sudah menyampaikan juga minimal 1 meter itu. Jadi di sini kita pakai standar WHO. Jadi untuk ruang tunggunya sendiri diberikan jarak sekitar 1 meter. Untuk ruang tunggunya sendiri terpisah ODP, PDP, dan untuk ODP, PDP, dan positif termasuk juga keluarga. Nah, di sini ini juga salah satu faktor stresor yang tinggi di pasien COVID ya, karena ketika mereka udah tanda tangan untuk dirawat, mereka terpisah dengan keluarganya tuh di sini gitu. Jadi nggak akan ketemu lagi sampai nanti selesai perawatan gitu.
Nah, ini ada unit dekontaminasi. Jadi ini baik itu tenaga kesehatan ataupun pasien sebelum meninggalkan gedung ini, sebelum meninggalkan gedung perawatan, itu didekontaminasi dulu. Jadi dekontaminasi ini ada dua step sih kalau di sini. Yang pertama dia di ini pakai alkohol, kemudian juga ada mandi pakai sabun. Itu kita ada tempatnya sendiri. Itu ada di tower 4 sebelahan dengan tower perawatan. Nah, kalau ditanya pengalaman sebagai tenaga kesehatan itu sebenarnya banyak sekali dan bisa berbeda-beda dengan antara tenaga kesehatan yang satu dengan yang lain. Nah, ini saya mungkin bagi sedikit yang dari saya sendiri ya. Pertama, yang paling kerasa itu pasti jauh dari keluarga. Sebenarnya kalau saya ini sebenarnya kan anak rantauan, jadi jauh dari keluarga ini nggak terlalu saya rasakan karena emang apa ya? Karena emang dari awal jauh dari keluarga, dari lagi merantau, jadi ya udah di sini juga lagi tugas gitu kan. Cuman eh, pengalaman yang ini sangat terlihat bagi orang-orang yang memiliki keluarga dan harus jauh. Apalagi di sini juga tenaga kesehatan kan kadang sering sharing, terus tiba-tiba curhat gitu kayak dokter spesialisnya yang oh iya dokter spesialis di sini kan yang masih muda-muda ya karena ditakutkan kalau yang lansia itu justru risiko eh, ininya lebih risiko infeksinya lebih tinggi. Nah, itu mereka juga cerita sudah sekian minggu, udah sekian bulan itu belum bisa pulang ke rumah karena kondisinya memang untuk menghindari keluarga karena kita yang paling kontak dekat dengan pasien kan. Jadi punya potensi sangat tinggi untuk menularkan ke orang lain membawa virus gitu. Tingkat stres juga tinggi. Kalau dibilang pasiennya tingkat stresnya tinggi, kalau tenaga kesehatan juga yang saya rasakan sih cukup sangat tinggi juga ya. Baik itu dari perawat, dari dokter umum, dari dokter spesialis, terutama perawat dan dokter umum karena di sini kalau di kita perawat setiap lantai itu ada dua perawat dan satu pasien di mana ada satu pasien salah dua perawat satu dokter umum di mana satu lantai itu ada sekitar 32 sampai 34 unit kalau nggak salah. Nah itu berarti sekitar 3 orang itu bertugas untuk memantau kondisi 34 pasien ini gitu. Jadi tingkat stresnya juga sangat tinggi ketika 34 ini meskipun gejala ringan tapi pasti namanya pasien yang belum tahu ya jadi paniknya mungkin berlebih atau kadang mungkin bosan di sini terus tingkat stresnya mereka juga tinggi jadi pastinya sering manggil gitu sering manggil ke perawatnya sering manggil ke dokternya tapi ya itu karena kita bertiga di satu lantai untuk 32-34 orang itu kan sangat tidak mungkin untuk menjawab semua panggilan gitu. Jadi mungkin di situ sih ininya salah satu penyebab stresnya di situ gitu. Kemudian juga, nah ini dehidrasi itu sangat sangat terasa ya karena kita pakai APD-nya kan benar-benar lengkap. Di sini alhamdulillah APD-nya lengkap. Jadi mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu benar-benar tertutup dan bahannya tuh plastik. Jadi meskipun kita di tempat yang ber AC itu tetap nggak tetap kerasa panas gitu, tetap kerasa gerahnya. Nah, itu risiko dehidrasinya tuh sangat tinggi karena memakai APD itu sekitar 3 sampai 4 jam ya. Di sini sebenarnya shift-nya 8 jam, tapi kita bisa bertukar shift itu dalam rentang waktu 4 jam. Jadi selama 4 jam itu full APD, nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa pipis, nggak bisa semua-muanya. Jadi ya udah gitu. Dehidrasinya itu sangat terasa. Kemudian juga risiko ISK sangat tinggi. Kenapa di sisi ISK? Ya tadi, karena kalau udah pakai APD nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Termasuk mau pipis, mau apa, itu ya udah ditahan. Ini juga sebenarnya udah ada kejadian infeksi ISK itu infeksi saluran kemih ya, maaf. Ini udah kejadian sih di salah satu teman sejawat perawat. Kemudian risiko paparan. Kalau ini memang sangat sangat jelas ya dan teman-teman mungkin juga sudah tahu karena eh, paling banyak kontak ke pasien, jadi memang paparannya itu sangat tinggi. Cuman karena di sini eh, full APD, jadi semoga saja enggak.
Nah, kita juga mengalami stigma masyarakat. Kalau saya sendiri sebenarnya enggak, tapi banyak sekali pengalaman teman-teman tenaga kesehatan yang di berita itu sampai diusir sama ibu kosnya gitu. Itu sangat sangat cukup menyedihkan sih ya. Cuman semalam juga sudah dibahas sama Pak Harif mengenai stigma masyarakat ini. Kemudian ini, 2 poin terakhir sih pengen cerita aja, ada panggilan hati dan merasa bahagia bisa mengambil peran. Sebenarnya kalau panggilan hati ini, ya sekarang kan kita sedang mengalami kondisi yang sangat tidak ideal ya. Kemudian COVID-19 ini juga sebenarnya kita nggak seleluasa melakukan bagaimana prinsip kita di ilmu keperawatan sendiri, kayak misalkan di ilmu keperawatan itu kan biasanya kita paling banyak komunikasi ke pasien kayak senyum, sapa, itu sebenarnya sangat berarti sih untuk pasien. Cuman karena kita sekarang full APD dan nggak bisa say hi gitu doang ke pasien, nggak bisa menampakkan senyum, itu jadi merasa lebih kurang aja sih di dalam pelayanan. Cuman kan memang kondisinya lagi kayak gini gitu. Terus kenapa sih memilih untuk jadi relawan atau maksudnya mengambil peran di sini, di mana orang tua juga kadang keluarga bahkan sangat mungkin awalnya nggak setuju karena takut anaknya kenapa-napa. Cuman memang karena ini adalah eh, di bidang kesehatan ya, dan kita punya apa ya, kayak merasa ada panggilan hati aja gitu untuk terlibat dan untuk mengambil peran di sini gitu, bisa membantu orang dan bisa setidaknya tuh ada ketika pasien butuh gitu, meskipun nggak semuanya bisa kita prioritaskan dapat dibantu gitu. Nah ini udah slide terakhir ya. Ini sebenarnya mau dari kenapa saya kasih ada tanda tanya gini, karena memang setiap orang tuh punya opininya masing-masing ya, dan ini menurutku dari perspektifku sendiri dan memang dari ilmu yang aku dapatkan dan lain-lain itu mengenai yang panik. Kenapa sih? Oh sorry, kenapa ya? Oke, bagian panik. Di sini kan sekarang lagi banyak banget ya masyarakat kita yang yang paniknya tuh menurut saya berlebihan, sampai stok masker dan lain-lain, itu sangat merugikan yang lain sih. Itu mungkin tapi nggak bisa kalau menurutku nggak bisa disalahin juga, karena memang kita juga yang punya tugas untuk saling mengedukasi, saling berbagi informasi bagi masyarakat umum gimana sih si COVID-19 ini gitu. Takutnya mereka kan memang karena belum tahu. Nah, disitulah gunanya. Sekarang kan kita berada di industri 4.0 ya, yang segala informasi itu kita bisa dapatkan dari mana aja gitu. Nah, disitulah peran kita juga sebagai masyarakat umum itu bisa lebih menyaring informasi atau baca dari sumber yang terpercaya atau bertanya sama orang yang menurut kita itu mumpuni untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Nah, untuk lockdown sendiri mungkin nanti bisa dijawab sama pembicara kedua ya. Nah, yang ingin aku sampaikan mengenai APD untuk masyarakat umum. Oh ya udah sih, sebenarnya tadi sebenarnya banyak sekali ya berita-berita yang cukup menyedihkan juga. Ada tiba-tiba masyarakat ada yang keluar pakai hazmat, itu yang baju astronot itu, terus pakai N95 dan lain-lain, itu sangat mubazir dan itu sangat lebih dibutuhkan oleh tenaga medis gitu. Dan untuk hand sanitizer juga, nah ini sih hand sanitizer ini sebenarnya aku agak kurang setuju dengan gerakan yang bagi-bagi hand sanitizer, gerakan yang bikin hand sanitizer terus dibagi-bagian ke masyarakat, karena itu menurutku uh, justru memanjakan gitu. Kenapa? Karena ya orang, kalau yang aku lihat itu kalau masyarakat umum dikasih pilihan antara cuci tangan yang harus pakai sabun, lalu dikasih pilihan untuk hand sanitizer yang tinggal dipas terus cuci tangan, itu
pasti memilihnya lebih ke hand sanitizer gitu karena lebih sederhana, lebih nggak lebih waktunya juga lebih sedikit gitu. Tapi kita lupa bahwa yang paling efektif sebenarnya adalah Halo? mengedukasi ke masyarakat langsung tembak aja, cuci tangan pakai sabun gitu. Jadi hand sanitizer itu supaya lebih diarahkan untuk ke pelayanan medis aja gitu. Sama juga penyemprotan dengan alkohol itu sebenarnya juga agak kurang setuju karena memang itu jadi justru mengganggu ketersediaan di pasar, naik harga dan lain-lain itu jadi orang medis juga terkena dampak gitu, rumah sakit yang butuh juga terkena dampak. Padahal kalau di masyarakat ya udah cuci tangan pakai sabun, mandi pakai sabun, ya bersihin juga langsung pakai untuk ke rumah gitu-gitu juga ya udah dipel gitu, bukan disemprot dengan alkohol yang ya itulah yang sekarang lagi sedang banyak dilakukan. Tapi kalau benda-benda mungkin kalau benda-benda mungkin masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau penyemprotan orang, ada kan mungkin ada yang dapat sebaran fotonya itu sampai ada yang semprot alkohol itu ke lansia. Itu sebagai orang medis tuh jadi meronta-ronta aja tuh pengen gebukin petugasnya. Maksudnya itu alkohol disemprotnya ke lansia itu bukannya malah membunuh hukumannya tapi malah mengundang masalah lain gitu. Itu lansia, hello, terus disemprotnya di bagian muka. Itu kan bisa risiko iritasi mata, bisa masuk ke hidung atau mulut, itu justru lebih berbahaya sih menurutku. Jadi lebih untuk petugas sendiri ya mungkin lebih diperhatikan aja kebijakan-kebijakan yang diambil untuk diterapkan di masyarakat gitu. Cuman mungkin nggak tahu sih ya, menurutku mungkin daripada nggak sama sekali ya udahlah kayak gitu aja. Mungkin itu gitu, nggak tahu sih. Baik. Sudah Ya, selesai. baik. Terima kasih Mbak Hera. Lama Kita juga langsung ya. masuk. Iya, tinggal 20 menit lagi kita langsung ke pertanyaan ya Mbak Hera. Sudah ada 3 Iya, pertanyaan boleh. yang masuk. Sepertinya kita akan fokus ke 3 pertanyaan ini. Oke. Pertanyaan pertama dari Mbak Eka dari Bandung. Saat ini banyak stigma terhadap pasien COVID dan beberapa masyarakat menolak kehadiran mereka. Hal ini bisa jadi penyebab pasien dengan gejala lebih memilih tidak jujur tentang riwayat dan kondisi kesehatan mereka. Padahal bisa menyebar pada orang lain. Menurut Mbak Hera, hal ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Juga apa yang harus dilakukan oleh nakes mengenai fenomena tersebut? Silakan Mbak Hera. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi yang bertanya? Eka dari Bandung. Oh iya, terima kasih Mbak Eka atas pertanyaannya. Betul sekali, di sini juga ingin mungkin menyampaikan unek-unek sih. Kayak menyampaikan juga memang di sini juga kita sering sekali menemukan pasien yang tiba di garda terdepan kan kita di triase itu ada perawat dan ada dokter umum. Nah, ketika ini saya cerita pengalaman dulu ya. Itu ada pasien tanpa gejala dan ternyata sudah sempat tes di rumah sakit sebelumnya gitu. Tapi waktu ditanya di depan itu nggak jujur gitu. Tapi jujurnya pas waktu menemui dokter spesialis parunya. Nah itu kan kayak apa ya? Kasihan orang terdepannya gitu. Tapi mungkin sebenarnya aku nggak tahu juga alasan kenapa sih pasien itu bisa sampai nggak jujur, mungkin karena takut atau apa, tapi seharusnya sih kalau sudah menghadapi tenaga kesehatan harusnya sih lebih jujur aja gitu, karena kejujuran dari pasien itu menentukan tindakan apa yang akan kita ambil selanjutnya. Kayak misalkan sesimpel kita tanya gejala, tanya riwayat kontak gitu-gitu, itu kan akan menentukan dia akan masuk di klaster mana, entah itu ODP, PDP, dan positif. Dan mungkin kalau misalkan dia dari awal sudah ngomong sudah tes, itu kan langsung kita golongkan ke yang positif ya. Tapi kalau ini tidak ada gejala atau bahkan gejala ringan, mungkin bisa aja dia cuman dimasukkan ke
klaster ODP, di mana dia ketika ODP ya udah dia mengikuti alur pasien ODP. Bednya di sekitar ODP, ruang tunggunya ODP, di mana orang-orang ODP di sekitarnya bahkan bukan orang yang suspek ke sana, tapi memiliki gejala yang mengarah ke sana gitu. Itu justru sangat sangat membahayakan sekali ya. Mungkin itu yang perlu disampaikan, yang perlu diketahui oleh masyarakat umum gitu. Kalau ketidakjujuran yang seperti itu tuh sangat akan mempengaruhi lingkungan di rumah sakit gitu, apalagi di masyarakat umum. Di rumah sakit aja bisa sebegitunya gitu, bisa luas penyebaran yang dia timbulkan, bisa banyak dampak yang bisa dia sebabkan dengan tidak jujur dengan kondisinya gitu. Nah, kalau apa lagi tadi ya, Mbak Melia? Tanggapan masyarakat terhadap itu bagaimana cara untuk mendeteksinya? Oke, sebenarnya kalau untuk mendeteksi sendiri sih, kalau sudah ada gejala, menurutku sangat bisa dideteksi ya, kayak misalkan ada physical distancing, social distancing itu kan sebenarnya sangat membantu kita, dan sebagai masyarakat umum itu nggak harus setakut itu, nggak harus punya stigma yang sebegitunya gitu, karena penularannya juga dari droplet, dari sentuhan langsung. Kalau misalkan masyarakat sendiri menerapkan social distancing, menerapkan aksi-aksi pencegahan yang sudah di-share di mana-mana, itu sebenarnya aman aja gitu, nggak harus punya stigma ke masyarakat, ke yang punya COVID ini gitu. Jadi kayak lebih kalau menurutku sih waspada mungkin iya, tapi kalau panik dan sampai berstigma itu sih jangan sampai, karena itu justru kita nggak pernah tahu kita bisa menyebabkan orang stres atau enggak ya, dengan perlakuan sederhana itu. Mungkin bagi dia sederhana hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi bagi orang yang dijauhi, kayak misalkan nggak cuma pasien tapi juga perawat yang dijauhi, itu juga bisa jadi faktor stresor, di mana faktor stresor ini nanti akan menurunkan kekebalan tubuh kita, dan itu jadi penyebab untuk lebih mudah virusnya menginfeksi ke kita gitu. Jadi mungkin itu yang perlu ditekankan banget ke masyarakat ya, mengenai hal itu. Jadi penting banget tahu gimana penyebarannya, dan tahu gimana kalau misalkan kayak gitu dampaknya apa gitu, seluas apa gitu. Baik, terima kasih Mbak Eka. Ada pertanyaan kedua Mbak Hera dari Mbak Nurul. Tadi kan Mbak Hera sudah menjelaskan ada istilah OTG ya, orang tanpa gejala. Betul. Sebenarnya orang tanpa gejala ini seperti apa sehingga kemudian dia bisa dinyatakan positif gitu? Penjelasannya adalah penjelasan soal OTG ini. Terima kasih. Oke, Mbak Nurul ya. Terima kasih Mbak Nurul pertanyaannya. Jadi lupa tanggal berapa sih itu ada istilah baru selain ODP, PDP confirm, itu ada istilah OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala ini adalah orang yang hasil tesnya positif tapi dia tidak menunjukkan gejala apapun. Gitu. Nah, kenapa bisa jadi positif ya? Sebenarnya banyak ya. Ada kontak sebenarnya yang paling banyak OTG itu sih, nggak tahu sih penyebarannya gimana, tapi rata-rata di sini kita yang di Wisma Atlet sejauh ini yang OTG itu baru satu dokter spesialis, karena pernah ada kontak langsung dan hasilnya positif itu, tapi beliau nggak ada tanda gejala apapun, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada sesak, dan semuanya tuh nggak ada gitu, tapi hasilnya positif gitu. Ya udah, jadi cuman karena nggak ada gejala, jadi dapat diisolasi mandiri di rumah gitu. Jadi nggak perlu rawat. Cuman si OTG ini penting sekali diberikan edukasi ke, kalau tenaga kesehatan mungkin sudah tahu ya, tapi kalau masyarakat umum yang OTG itu sangat penting sekali
untuk dijelaskan bahwa OTG ini sangat tinggi potensi menularkannya. Karena meskipun tubuh dia kuat dan tidak ada gejala yang ditunjukkan, itu dia masih maksudnya di tubuhnya itu masih ada virus gitu. Jadi masih bisa menularkan ke orang lain gitu. Makanya justru yang OTG ini sangat lebih ketat ininya, isolasi mandirinya di rumah dibandingkan dengan ODP gitu. Karena dia udah confirm positif sebenarnya kan. Jadi semacam karir gitu sih. ya Mbak ya? Iya betul. Baik, ini pertanyaan terakhir yang masuk dari saya, dari Mas Taufik. Pertanyaannya adalah, pandemi corona ini kan membuat banyak masyarakat khawatir. Sementara kita mau masuk bulan Ramadan, puasa begitu ya Mbak ya. Yang bisa jadi puasa ini justru menurunkan imun karena kondisinya lemah saat puasa. Oh iya. Tapi ada yang berpendapat, ini menurut Mas Taufik ada yang berpendapat bahwa puasa meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Kalau menurut Mbak Hera bagaimana dengan kondisi puasa dan COVID ini begitu? Oke, terima kasih Mas Taufik pertanyaannya. Ini untuk kita bahas pecah dulu ya antara imun kita di waktu puasa dan waktu enggak. Memang saya pernah menemukan penelitian bahkan di di universitas apa gitu lupa. Itu ada jurnal yang meneliti tentang mahasiswa di luar itu kondisi tubuhnya ketika dia puasa dan ketika enggak gitu. Jadi memang di penelitian itu juga menunjukkan sebagian besar mahasiswa itu ternyata kalau nggak salah tuh sekitar 76% itu kekebalan tubuhnya tuh justru lebih kuat saat puasa. Cuman itu mungkin balik lagi ya dengan pola hidup orang mahasiswa yang di sana atau muslim yang di sana. Mungkin kalau misalkan pola hidupnya konsumsi makanannya sehat, kemudian juga dari mindset, dari pikirannya juga sehat, itu mungkin itu juga sangat berpengaruh sih ya. Mungkin kalau lebih ke bukan antara puasa atau enggaknya sih kalau menurutku, karena kalau misalkan puasa terus makannya nggak baik, terus dibandingkan dengan orang yang nggak puasa tapi makannya baik, pola hidupnya baik, sehat, ya itu juga akan lebih secara konsep tuh lebih akan punya kekebalan tubuh yang lebih bagus gitu. Nah kalau untuk puasa sendiri mungkin lebih kaitannya sih ke situ sih ya Mas ya, kayak misalkan kita bisa mengatur pola hidup kita selama puasa, kayak misalkan tambah minum suplemen vitamin, kemudian susu, kemudian banyak konsumsi yang protein gitu-gitu, itu kayaknya lebih berpengaruh dengan sistem imun kita. Itu sih. Oh iya, bentar, aku lupa Mbak. Jadi di jurnal itu yang lebih ditekankan kenapa sistem imunnya baik itu karena pikiran kita itu katanya lebih jernih selama puasa. Jadi mungkin selama puasa itu kita lebih banyak berserah diri, lebih banyak husnuzannya, lebih banyak amalnya. Jadi mungkin perbuatan baik yang pada akhirnya akan berefek ke diri kita sendiri itu justru lebih bisa meningkatkan imun kita gitu. Nah kalau lagi nggak bulan Ramadan kan kita agak gimana gitu ya. Iya mungkin kaitannya seperti itu ya Mas ya, kalau yang saya tahu, dan kebetulan pernah baca jurnalnya juga sih. Oke. Mbak Hera, ini ada satu pertanyaan masuk yang baru saja, masih bisa ditanyakan kan? Boleh. Ini dari Mbak Yurisma, ingin bertanya, sebenarnya kriteria pasien yang telah sembuh dari corona itu seperti apa sih? Oke. Gejalanya. Kondisi fisiknya. Oke, untuk kriteria pasien sembuh, dan mungkin di sini bisa mirip dengan kriteria pasien pulang ya, kalau di kita di rumah sakit darurat, itu sebenarnya ada beberapa kriteria. Jadi ada kriteria klinis, ada kriteria hasil lab, ada ronsen, rapid test gitu-gitu. Jadi untuk yang pertama, kenapa pasien itu dinyatakan sembuh dan boleh pulang di sini, yang pertama kondisi klinisnya baik, jadi udah nggak ada gejala,
kemudian tanda-tanda vitalnya juga normal, itu udah memenuhi satu syarat. Kemudian juga di sini pasien juga di rapid test. Jadi sebelum pulang itu, misalkan hari ini di rapid test negatif, terus nanti tunggu 2 hari lagi negatif lagi, itu sudah dinyatakan boleh pulang. Terus itu dari rapid test. Yang ketiga dari hasil ronsen. Kalau ronsennya ada perbaikan, jadi ronsen ini kalau untuk PDP dan PDP itu dibedakan. Kalau DP ini kita ada 2 kali evaluasi ronsen itu jaraknya sama dengan rapid test 2 hari. Kalau mengalami perbaikan berarti pulang, kalau enggak ya masih tetap rawat. Nah kalau DP itu satu kali evaluasi ronsen gitu. Itu 3. Terus apa lagi ya? Itu sih yang ini kayak ada lab. Kayak cek darah juga deh kalau nggak salah. Cuman di sini karena kita labnya belum jalan, jadi cek lab belum bisa dilakukan gitu. Jadi masih pakai ronsen, masih kondisi klinis dan rapid test gitu. Terima kasih Mbak Hera. Masih ada satu pertanyaan lagi nambah. Boleh. Boleh. Dari Mas Adi mau bertanya, gejala apa yang sering ditemui pada pasien yang kemudian positif COVID, Mbak? Gejala yang sering ditemui? Oh, yang paling sedih. Ini balik ke sini ya. Yang paling sering ditemui dari pasien COVID. Ini ada gejala utama, ada gejala penyerta. Jadi kalau gejala utama ini yang paling banyak ditemukan. Itu kayak demam, sakit kepala itu sebenarnya memang kalau demam ini common banget untuk salah satu tanda tubuh untuk merespon adanya infeksi virus ya. Jadi ada namanya respon inflamasi. Salah satu tanda itu adalah demam. Nah, kalau tubuh sedang merespon fight dengan virus yang menginfeksi di dalam, jadi dia salah satu gejalanya itu adalah demam. Kemudian juga ada batuk, ada nyeri tenggorokan. Nyeri tenggorokan sama flu ini sangat sangat umum ditemukan di pasien COVID karena di sini yang pertama yang diserang dari virus ini adalah di bagian nasofaring. Makanya swabnya juga kan dilakukan di nasofaring. Gitu. Terus ada sesak karena memang ini virus ini kan salah satu ininya kan memang pneumonia ya. Jadi udah mungkin pasti sesak kalau misalkan replikasi virusnya sangat cepat dan sampai ke paru gitu. Ini sih gejala utamanya ya, yang paling banyak ditemukan. Oh iya, jadi yang perlu saya ingatkan juga, karena kita tahu gejala utama. Boleh lanjut dulu ya Mbak Amalia ya? Boleh Mbak. Okay. Masih ada 5 menit lagi Mbak. Oke, siap. Oke, jadi sekarang kita kan mungkin hampir semua orang tuh tahu gejala utama COVID itu kayak misalkan batuk, demam, itu sangat sangat umum diketahui oleh masyarakat. Jadi dikit-dikit orang demam dikira COVID, dikit-dikit orang batuk dikira COVID. Jadi kita ngeset di kepala kita itu, oke, kalau misalkan batuk, wah ngarahnya langsung ke COVID gitu. Nah itu justru jadi kalau kita secara nggak sadar menanamkan itu di kepala, bisa jadi itu justru mengarahkan pikiran-pikiran itu justru menyebabkan kita punya gejala itu gitu Mbak. Jadi kalau kita punya kepanikan cukup tinggi, ini juga ada ilmunya di mental health sih. Jadi kalau kita punya pikiran seperti itu, kayak misalkan batuk, apa itu yang paling kita takutkan. Nah, tubuh kadang meresponnya dengan merealisasikan itu gitu, apa yang ada di kepala gitu. Jadi kalau kita banyak sekali yang kita temukan memang orang ODP di sini yang batuk atau demam itu sebenarnya memang rata-rata, tapi belum ada datanya sih memang ya. Tapi kebanyakan yang kita temukan orang-orang yang sangat panik gitu, sangat menjaga diri untuk nggak batuk, sangat menjaga diri untuk jangan sampai sampai demam gitu. Jadi itu justru ketakutan yang berlebihan itu jadi menyebabkan orang ini menunjukkan gejala gitu. Jadi bukan gejala yang disebabkan oleh COVID, tapi gejala yang disebabkan oleh kepanikan itu sendiri gitu. Makanya jadi di sini penting sekali untuk kita
benar-benar berpikir positif gitu, jangan jangan parno-parno banget, terus jangan kayak misalkan lagi ngedrop dikit, wah corona nih gitu. Jadi ini mindsetnya di ini lagi, karena kan otak kita juga sangat menentukan sistem kekebalan tubuh kita, gitu sih. Hera, ini tinggal 3 menit lagi, tapi ada 2 pertanyaan ini Mbak. Mau diterima apa ditolak aja ini? Oke. Boleh. 2 menit lagi lumayan. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ayu. Ini bertanya tentang nakes ini kan ada yang terkena positif COVID gitu ya. Padahal mereka sudah pakai APBD lengkap. Sebenarnya penyebarannya seperti apa? Padahal sudah pakai APD lengkap, tapi kenapa masih terkena positif gitu ya? Oke. Jadi untuk tenaga kesehatan yang kena yang positif gitu. Pertama, ini kita balik lagi ke penyebaran infeksi ya. Pertama mungkin kalau misalkan terkait dengan APD, kita belum punya datanya sih ya. Itu tenaga kesehatan yang positif itu sudah memakai APD yang lengkap atau belum? Jika sudah lengkap, pemakaian itu sudah tepat atau belum? Itu juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ya Mbak Malia ya. Terus juga yang kedua, kita nggak pernah tahu nakes ini terkenanya di mana gitu. Jadi meskipun kita kerjanya ini dengan pasien, tapi ketika kita keluar bisa jadi justru resikonya ketika kita sedang nggak pakai APD gitu. Jadi kita kan sekarang sedang fight-nya dengan yang nggak terlihat ya. Jadi kita nggak bisa banyak faktor lah gitu yang bisa menyebabkan kita tertular gitu. Jadi nggak cuma di rumah sakit, tapi bisa juga kondisi di luar gitu. Terus yang ketiga, untuk tenaga kesehatan, apalagi tadi sebelumnya kan ada pertanyaan ada pasien yang nggak jujur atau apa, itu juga bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan kita sedang tidak memakai APD lengkap, kayak misalkan cuma surgical mask, mask medis itu kan cuma efektifannya 89% ya. Berarti masih ada 11% kemungkinan kita akan kena ketika ada pasien yang ada percikan batuk atau bersinnya gitu, atau kita nggak sengaja ada kontak fisik dan lain-lain gitu. Terus juga di sini balik lagi ke penyebaran infeksinya, jadi nggak cuma dari droplet, tapi juga dari kontak dekat, dari ada menyentuh barang yang terkontaminasi virus, itu juga bisa. Jadi kalau menurut saya itu memang banyak sekali faktor yang menyebabkan, nggak cuma dari meskipun kita tenaga kesehatan udah pakai APD lengkap nih, bukan berarti kita udah lebih aman dan terjamin tidak akan terinfeksi gitu. Jadi banyak sekali, karena kehidupan kita kan 24 jam ya, 24 jam nggak mungkin kita pakai APD terus dong. Kita juga punya kehidupan di luar kita untuk merawat pasien gitu. Mungkin bisa jadi juga di situ. Banyak faktor sih ya. Baik, Mbak Hera, terima kasih, waktu sudah pukul 21.00 gitu Mbak. Mungkin bisa Mbak Hera kasih closing statement buat teman-teman semua yang mendengarkan. Oke, terima kasih semua untuk kesempatannya yang pas UI dan teman-teman di sini yang sudah bergabung dengan sharing-sharing pengalaman dari Wisma Atlet. Nah, mungkin untuk penutupan untuk ini aja ya sih, saling menguatkan aja, kita bareng-bareng melawan corona ini, semoga cepat berakhir, karena memang gak cuma Indonesia ya, tapi yang disapa sama corona memang di kancah dunia gitu. Jadi memang kita harus bersatu banget untuk melawannya, terus nggak cuma yang di rumah aja, semangat terus, dan mungkin karena aku belum pernah merasakan di rumah aja, jadi mungkin nggak tahu rasanya, tapi dari cerita teman-teman yang bosan atau apa, ya dinikmati aja, disyukuri aja, karena sebenarnya juga dari kegiatan di rumah aja itu sebenarnya bisa banyak melakukan hal berfaedah, dan banyak orang yang juga menginginkan hal itu gitu, tapi nggak bisa. Kayak misalkan kita harus turun ke pasien atau apa, itu kan juga
kondisinya juga berbeda gitu. Jadi untuk teman-teman yang yang sedang di rumah aja, apalagi yang kita masih muda, kita kan masih muda tuh masih punya segalanya ya, tenaga, pikiran, terus inovasi, dan itu sebenarnya banyak sekali, dan dengan kemudahan akses informasi, komunikasi itu bisa banget untuk melakukan hal-hal berfaedah dari rumah gitu, apalagi bisa dekat dan keluarga gitu. Dan untuk eh, teman-teman relawan, teman-teman tenaga medis ya, semangat terus. Kita berjuang bareng-bareng, dan apa namanya, ya itu aja sih. Cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Hera atas waktunya, informasinya. Insya Allah banyak sekali manfaat yang kami dapatkan. Terima kasih Mbak Hera. Amin, amin. Terima kasih juga Mbak Malia. Ya, kita lanjut pada pembicara kedua. Mas Fauzan sudah standby ya Mas Fauzan? Boleh dinyalakan fungsi mic-nya Mas Fauzan? Untuk Mas Fauzan, halo, Assalamualaikum Mas Fauzan, apakah sudah hadir? Halo Mas Fauzan, sembari menunggu Mas Fauzan connect dan online gitu ya, saya akan membacakan apa sih yang akan dibahas Mas Fauzan malam ini, yaitu mengenai analisis opsi kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Mas Fauzan ini adalah Direktur Eksekutif Progresif Demokrasi Watch. Apakah sudah terhubung dengan Mas Fauzan? Halo, Assalamualaikum Mas Fauzan. Boleh minta tolong di-on-kan mic-nya? Sepertinya belum terhubung. Saya akan coba hubungi lewat media lain. Sementara untuk Mas Fauzan, sudah ada 3 pertanyaan. Nanti teman-teman juga bisa memberikan feedback seperti yang sudah kita lakukan tadi saat dari pembicaraan Mbak Hera. Jadi selama pertanyaan dan feedback dijawab oleh Mbak Hera, bisa memberikan feedback melalui chat yang nanti akan saya tanyakan simultan dengan pembahasannya. Begitu. Ini belum juga connect dengan Mas Fauzan. Kita tunggu dulu, beliau masih berusaha connect sepertinya. Teman-teman sekalian mungkin sudah baca mengenai PowerPoint yang sudah dibagikan oleh Mas Fauzan tadi pagi. Halo, Assalamualaikum Mas Fauzan. Sepertinya error. Oke. Bisa coba bergabung dulu Mas Fauzan? Baik. Oke, sepertinya Mas Fauzan mengalami error teknis karena belum bisa dinyalakan fungsi mic-nya. Bentar ya. Oke, bisakah saya membantu Mas Fauzan? Sebentar. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dulu. Sembari Mas Fauzan belum berusaha untuk mengaktifkan mic-nya. Dari beberapa, selain 3 pertanyaan yang sudah saya terima, mungkin bisa ditanyakan, maaf, ada 4 pertanyaan sepertinya yang saya terima, bisa dikomunikasikan, dituliskan dalam chat.
Mbak Herawati masih join di sini ya Mbak Hera ya? Sebenarnya tadi masih ada satu pertanyaan lagi, mumpung Mas Fauzan masih menunggu. Mbak Hera mau menjawab satu pertanyaan yang masih mengganjal mungkin. Baik. Halo Mbak Hera, masih ada di forum? Boleh mengaktifkan fungsi mic-nya Mbak Hera? Kembali menunggu. Iya, halo. Mbak Hera ini Iya, Mbak. tadi masih ada satu pertanyaan karena menunggu Mas Fauzan, boleh tanya lagi ya berarti ya? Oh, boleh. Ini sembari menunggu, ini tadi ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Ini pertanyaan baru sebenarnya. Pertanyaan baru bertanya mengenai biaya administrasi, Mbak ini. Biaya administrasi. Oke, menarik. Sebenarnya bagaimana itu? Sembari kita masih menunggu Mas Fauzan, mungkin Mbak Hera bisa menjelaskan. Ini biaya administrasi gimana? Di sini ya? Biaya administrasi ya ketika dicek. Oh, sudah masuk ternyata. Oh. Jadi saya off dulu ya. Gitu, Fauzannya udah ada. Iya. Makasih Mbak Hera, maaf Mbak Hera. Oke, Mas Fauzan, mulai Mas Fauzan. Yang belum kejawab boleh japri aja, Mbak. Oke, boleh. Nanti saya akan japri. Oke. Terima kasih Mbak Hera. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Oke. Mas Fauzan, Assalamualaikum. Ya. Sudah terhubung Mas Fauzan? Waalaikumsalam. Mbak. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Fauzan. Sorry ya, ini ada kendala teknis. Nggak apa-apa Mas Fauzan. Waktu kita sampai pukul 2 Mas Fauzan. Oke. PPT saya udah masuk belum? Sebentar Mas Fauzan. Ini saya pakai akun orang lo ya? Namanya Agan bukan? Iya. Oke, baik. PPT-nya belum masuk, Mas. Belum ya? Belum. Boleh. Dipersilakan. Mas Fauzan kalau sudah siap bisa langsung memaparkannya. Halo Mas Fauzan? Iya. Oke. Sudah. Presentasinya sudah tampil Mas. Sudah tampil PPT-nya? Sudah. Monggo dipersilahkan Mas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan terima kasih kepada panitia ya, Himpas UI yang telah memfasilitasi kita buat silaturahim dan juga berdiskusi, terutama untuk Bang Suhail nih yang telah menghubungi saya. Baik, kedengar Mas suaranya? Jelas Mas, dengan jelas. Jelas ya? Ya, tadi saya juga udah menyimak pematerian dari Mbak Hera ya, cukup komprehensif berkaitan dengan penjelasan apa itu COVID-19 dan lain sebagainya lah, seperti itu. Mungkin ini karena waktu juga terlalu malam ya, saya nggak akan panjang lebar, kita akan lebih banyak diskusi saja gitu. Sebelumnya saya Muhammad Fauzan Irfan sebagai Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch ya, yang memang fokus kepada masalah-masalah kebijakan publik seperti itu. Lanjut aja ya. Ya, silakan. Slide-nya masuk Mbak ya? Masuk. Ya, ini terlihat jelas. Secara umum ya, COVID-19 di Indonesia, tadi mungkin sama Mbak Hera udah disampaikan ya, bahwa per 4 April kita sudah 2092 orang yang positif COVID-19 gitu, dengan yang sembuh 150 dan yang meninggal 191. Ini cukup besar ya teman-teman datanya, persentase kematiannya juga lebih besar gitu. Mungkin saya nggak akan menjelaskan masalah ini, langsung aja. Ini juga di dunia kasusnya udah sampai 600.000 lebih ya, yang sembuh 150 ribuan dan yang meninggal 50 ribuan gitu. Sedangkan data kematian kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara
Indonesia termasuk yang persentasenya paling tinggi gitu teman-teman. Dan ini menandakan bahwasannya upaya dari pemerintah untuk menekan angka kematian agar tidak semakin meluas harus benar-benar tepat gitu kan. Karena angka ini bukan hanya angka statistik gitu ya, tetapi ini adalah angka nyawa manusia gitu. Sedangkan dalam negara demokrasi, satu nyawa itu sangat berharga, seperti itu. Dan harus ada kebijakan yang sangat strategis dan konkret, bagaimana caranya ini COVID-19 tidak semakin meluas, dan Indonesia juga tidak semakin tinggi angka kematiannya, seperti itu. Ini kalau kita bandingkan negara-negara yang lain, Indonesia termasuk yang paling tinggi di Asia Tenggara jumlah kematiannya, seperti itu. Ya, kalau kita salah kebijakan, tentu dampaknya seperti negara-negara lain yang sudah hampir menyerah gitu kan untuk melawan COVID-19. Ya, mungkin negara yang hampir menyerah itu bisa kita katakan yang sangat memprihatinkan ya. Kita bisa lihat potret negara Italia gitu. Bagaimana kondisi di sana, setiap harinya itu ada ratusan orang yang meninggal dan ribuan yang positif seperti itu, sehingga memang rumah sakitnya tidak memenuhi, kemudian tenaga medis juga sudah kurang, sehingga penanganannya pun di sana pilih prioritas yang sekiranya masih potensi hidupnya itu memungkinkan gitu. Jadi orang-orang yang masih muda, masih anak-anak gitu kan, itu yang diprioritaskan. Sedangkan yang sudah lansia itu di nomor dua kan lah, kira-kira seperti itu. Saking apa? Saking terbatasnya tenaga medis dan juga rumah sakit, teman-teman. Ini kan sangat berbahaya gitu ya, ketika memang itu terjadi di Indonesia. Apalagi ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa data positif di Indonesia diprediksikan itu mencapai 60.000. Ini data dari statement dari anggota intelijen gitu ya, dan juga pakar-pakar kesehatan. Kalau tidak memiliki kebijakan publik yang tepat, maka angka ini akan terus makin meningkat. Seperti itu, makanya kita perlu serius juga membahas masalah kebijakan apa yang sekiranya relevan untuk menekan angka COVID-19 tidak semakin meluas, seperti itu. Salah kebijakan maka akan fatal ke depannya. Ya, mungkin ini secara umum lah ya, ragam langkah Jokowi meredam COVID-19, mulai dari relokasi anggaran, insentif tenaga kesehatan dinaikkan, izin impor alat kesehatan, kemudian menambah wisma atlet jadi rumah sakit darurat corona, dan lain sebagainya. Ini perlu kita apresiasi secara kebijakan ya. Kemudian yang paling terbaru adalah kebijakan anggaran 405 triliun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk melawan COVID-19, teman-teman. Ini angka yang sangat besar dan hampir menyamakan jumlah keuangan untuk membangun ibu kota baru ya, yang 500 triliun. Ini 405 triliun itu besar sekali, teman-teman. Dibagi ke 4 sektor kan. Yang pertama perlindungan sosial, 110 triliun, yaitu untuk 10 juta penerima PKH, 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 juta penerima kartu prakerja, dan seterusnya lah. Kesehatan 75 triliun, program pemulihan ekonomi 150 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kur 70,1 triliun. Ini angka yang cukup besar menurut saya. Penting bagi kita untuk memastikan anggaran ini benar-benar tepat sasaran gitu kan, dan sesuai kegunaannya gitu. Jangan sampai angka yang besar ini malah digunakan dan diselewengkan dengan yang tidak baik seperti itu. Makanya ini juga penting untuk dikawal anggaran 405 triliun ini. Walaupun walau alam ya, sampai sekarang juga apakah uangnya sudah ada atau nanti mau pinjam lagi gitu. Ini kan kita masih belum tahu juga ya. Ya memang pasti akan meminjam uang kepada IMF mungkin gitu kan, atau World Bank, karena ketika negara-negara itu di lockdown ataupun karantina wilayah, kalau saya baca berita-berita di
media internasional itu IMF sangat merespon positif gitu ya kebijakan tersebut. Nah, ini kan juga menjadi catatan juga dan dampak secara ekonomi pasti akan besar. Tapi demi keselamatan jiwa rakyat itu harus diambil memang. Ya, sesuai TOR ya yang diberikan ke saya. Ini saya agak sedikit dipercepat aja presentasinya biar nanti diskusi panjang lebar ya. Baik, silakan. Nah, di TOR itu diminta penjelasan terkait dengan apa itu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, kemudian karantina wilayah, dan juga darurat sipil. Mungkin yang pertama kita bahas adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sebenarnya PSBB ini itu sudah diberlakukan ketika COVID-19 di Indonesia itu mulai ramai di awal-awal dengan pengertian social distancing atau physical distancing. Itu adalah PSBB sebenarnya. Karena PSBB ini bahasa dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Jadi karena statement Pak Jokowi beberapa minggu lalu tentang kebijakan terbaru dari pemerintah adalah pembatasan sosial berskala besar, sebenarnya itu tidak ada yang baru. Karena PSBB itu adalah social distancing sebenarnya. Apa pengertian PSBB menurut Undang-Undang 18 tentang karantina kesehatan? PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB ini meliputi 3 elemen minimalnya gitu ya. Peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ini kan sudah kita laksanakan beberapa provinsi kan sebelum diterapkan PSBB ini gitu. Ketika maraknya kampanye social distancing, sekolah sudah diliburkan di beberapa provinsi, kemudian kegiatan keagamaan pun sudah diberhentikan sementara dan lain sebagainya. Nah, kemudian mekanisme PSBB ini diatur lebih rinci gitu ya di dalam PP nomor 21 tahun 2020. Ini baru ya, baru dibuat. Jadi pemerintah itu membuat 3 regulasi untuk menangani masalah COVID-19 ini. Yang pertama PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID virus disease 2019. Yang kedua, Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Yang ketiga itu Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jadi sampai saat ini secara regulasi yang sifatnya itu legal formal, pemerintah sudah mengeluarkan 3 kebijakan, PP, Kepres, dan juga Perpu, seperti itu. Ya ini kita apresiasi lah, bahwa pemerintah memang agak ada keseriusan gitu ya, dengan dibuatnya regulasi-regulasi, baik regulasi yang sifatnya keuangan, ataupun regulasi yang sifatnya itu kesehatan. Nah ini mekanismenya ya, bagi daerah untuk ditetapkan pembatasan sosial berskala besar. Yang pertama, Pemda ataupun Pemprov ajukan usulan dan pertimbangan kepada Menkes. Menkes minta pertimbangan, Ketua Gugus Tugas COVID-19 setuju atau tidak setuju, kemudian Menkes beri keputusan. Ini ada beberapa pertimbangan dan juga kriteria ketika suatu provinsi ingin ditetapkan menjadi wilayah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Harus ada pertimbangan epidemiologisnya. Seperti itu. Apa itu epidemiologis ya? Ya kalau saya baca di Google ya, di Wikipedia, epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit
serta faktor yang terkait dengan hal ini di tingkat populasi. Jadi epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kesehatan dan penyakit. Itu harus ada pertimbangan itu ketika memang suatu provinsi ingin ditetapkan sebagai provinsi PSBB. Besarnya ancaman efektivitas, dukungan sumber daya, bagaimana ekonominya, bagaimana sumber daya alamnya, dan seterusnya. Teknik operasional, dan juga pertimbangkan politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga keamanan dan pertahanan. Kriterianya jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan. Yang berikutnya terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara tertentu. Tadi ya, minimal meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan keagamaan, pembatasan kegiatan dan tempat fasilitas umum. Nah, ini beberapa mekanisme ketika suatu provinsi ingin ditetapkan sebagai provinsi yang harus diterapkan PSBB. Lebih lengkapnya nanti baca aja di PP nomor 21 tahun 2020 secara teknisnya ya. Tapi kalau secara umumnya itu ada di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kesehatan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada karantina wilayah. Karantina wilayah juga ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan ya. Secara definisi, karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Jadi karantina wilayah, bahasa kerennya itu adalah lockdown gitu kan. Jadi orang-orang luar negeri mah lockdown. Tapi kalau di Indonesia itu ada namanya karantina wilayah. Dan ini pun sudah diaminkan oleh undang-undang bahwa ada loh kebijakan lockdown itu, ada loh kebijakan karantina wilayah itu yang memang konteksnya adalah untuk masalah kesehatan. Seperti itu. Jadi konteks lockdown di undang-undang ini semuanya berkaitan dengan darurat kesehatan, bukan darurat politik, bukan darurat sipil, dan seterusnya. Jadi lockdown itu udah ada dalam definisi undang-undang negara kita, seperti itu. Jadi bukan hal yang baru lah lockdown itu. Karena sudah disiapkan ketika tahun 2018 oleh Presiden Jokowi. Ini yang menandatangani undang-undang ini adalah Presiden Jokowi. Pasal 54 ayat 3. Ini kebijakannya ya. Melarang anggota masyarakat yang dikarantina keluar masuk wilayah tertentu. Pelibatan aparat keamanan, yakni Polri yang ditugaskan untuk menjaga wilayah yang dikarantina. Jadi pintu masuk dan pintu keluar sebuah kota itu ditutup dan dijaga oleh aparat keamanan. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina. Nah, ini poin yang memang cukup berat bagi pemerintah dan cukup menenangkan bagi masyarakat. Ini kan tinggal pilihan aja gitu. Ini poin yang buat pemerintah pusing mungkin gitu ya, karena dampak ekonomi sangat besar, dan ini juga yang akan menenangkan masyarakat, karena masyarakat yang terkena dampak karantina wilayah itu akan ditanggung jawab segala kebutuhan hidup dasar, bahkan makanan hewan ternak pun akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Nah, tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah wilayah karantina wilayah sebagaimana ayat 1 dilakukan dengan melibatkan Pemda dan pihak-pihak terkait. Nah, jadi misalkan kalaupun DKI Jakarta itu di karantina wilayah, ya tentu masyarakat tidak boleh keluar masuk, setiap pintu masuk dijaga oleh polisi, dan setiap hari itu akan dikirim paket sembako, seperti itulah. Kalau kita pakai definisi karantina wilayah. Dan ini perintah undang-undang. Dan itu sebuah konsekuensi. Seperti itu. Negara yang sudah karantina wilayah ataupun lockdown ya, ada Irlandia, Denmark, Cina, Spanyol, Italia, Malaysia, Prancis,
Saudi Arabia, dan lain sebagainya ya. Turki juga sudah lockdown. Saya kemarin ngisi diskusi live streaming Instagram ya bersama Ketua PPI Turki, Ketua Pelajar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki. Saya live streaming di Instagram kemarin, ya beliau mengatakan Turki itu yang terjangkit COVID-19 itu kurang lebih 20.000. Itu hasil rapid test. Yang di rapid test itu 60 ribuan. Seperti itu. Dan di sana itu memang diterapkan lockdown, tapi lockdown parsial. Lockdown parsial itu artinya yang di lockdown itu nggak semua provinsi ya, hanya provinsi-provinsi yang memang menjadi epicentrum dari penyebaran COVID-19. Yang paling besar itu adalah Istanbul, kata beliau. Karena Istanbul ini kan megapolitan, pusatnya turis gitu ya, paling banyak juga yang kena COVID-19. Di sana memang di lockdown, dan setiap hari itu dikirimkan paket sembako oleh pemerintah. Bukan cuma pemerintah, tetapi juga para orang-orang yang dermawan, orang-orang yang punya kelebihan harta gitu ya, juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, seperti itu. Jadi sangat kompak bahwa masyarakat dan negara itu berkolaborasi menyukupi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti itu. Jadi masyarakat juga tidak merasa perlu keluar karena kehidupan mereka ditanggung oleh negara gitu loh. Dan dampak daripada itu adalah Turki menjadi negara yang di sekitar Eropa, kan Turki itu perbatasan antara Eropa dan juga Asia ya, yang paling optimal gitu untuk melawan COVID-19 ini dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain kayak Italia, Spanyol, Prancis. Ini negara-negara Eropa yang luar biasa gitu ya, tidak mampu melawan secara optimal. Nah, ini ilustrasi virus ya. The virus doesn't move. People move it, we stop moving. The virus stop it this. It's that simple. Jadi virus itu tidak bisa bergerak. Manusia lah yang menggerakkan virus tersebut. Kalau manusianya itu tidak bergerak atau berhenti bergerak, maka virus itu akan berhenti, lalu akan mati. Sangat simple. Simple sekali, ya kan? Ini ilustrasi virus yang sangat sederhana menurut saya. Jadi virus itu pada dasarnya dia nggak bergerak. Dia digerakkan oleh manusia. Kalau manusianya itu berhenti bergerak, maka virus itu akan berhenti, lalu akan mati. Karena virus itu dia butuh medium untuk bergerak gitu. Nggak mungkin dia terbang, nggak mungkin dia bergerak sendiri. Harus ada yang menggerakkan. Nah, ketika manusia dipaksa untuk berhenti bergerak, tentu virus pun akan berhenti bergerak. Kan gitu logika sederhananya. Nah, logika sederhana ini harusnya memang menjadi sebuah kebijakan gitu. Untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ataupun sebuah virus ini. Karena nggak mungkin virus itu akan diputus mata rantainya kalau kita tidak memutus medianya gitu. Apa media virus? Manusia ataupun benda gitu. Ini kan sebuah logika sederhana ya untuk memutus mata rantai sebuah virus seperti itu. Nah, kemarin juga rame kan masalah darurat sipil. Ini pun diminta ditor ya. Bahwa statementnya Pak Jokowi mengatakan bahwasannya kebijakan melawan COVID-19 kita akan berlakukan PSBB yang akan diikuti oleh darurat sipil. Nah, ini kan banyak pro dan kontra dan juga memunculkan wacana-wacana yang semakin menarik di media-media gitu. Nah, kita pelajari terlebih dahulu apa itu darurat sipil ya. Jadi dasar hukum darurat sipil itu adalah Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Dan ini Perpu yang menandatangani adalah Presiden Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Perpu ini. Nah, apa secara definisi? Darurat sipil adalah keadaan yang dinyatakan Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang bahwa suatu atau sebagian wilayah atau seluruh wilayah di Indonesia dalam keadaan bahaya
bisa juga dinyatakan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Siapa yang bertanggung jawab terhadap darurat sipil? Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa darurat sipil pusat. Dampak darurat sipil. Larangan kegiatan pertemuan umum, arak-arakan, dan rapat tertentu tanpa seizin dari penguasa darurat sipil, yaitu Presiden dan Panglima Angkatan Perang. Pembatasan masuk gedung, tempat kediaman, fasilitas umum, hingga lapangan sampai waktu yang tidak ditentukan. Pembatasan orang untuk berada di luar rumah. Penguasa darurat sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang mencurigai, serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat polisi atau pejabat yang lain. Ini ada di undang-undangnya, di Perpunya ya. Nah, coba kita bedah analisis darurat sipil apakah masih relevan diterapkan di Indonesia saat ini gitu ya. Yang pertama, tidak relevan dengan keadaan. Karena apa? Menurut pasal 1 Perpu 2359 ya, darurat sipil itu diberlakukan ya ketika keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam. Bencana alam, ini perlu digarisbawahi ya. Sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Yang ketiga, hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Nah, ini bahasa-bahasa Perpu ya, dari bahasa juga kurang sesuai EYD zaman sekarang gitu kira-kira. Nah, kesimpulannya, pandemi COVID-19 adalah penyakit atau bencana non-alam. Jadi tidak relevan dan tidak termasuk keadaan diterapkannya darurat sipil ini. Dari segi definisi diberlakukannya darurat sipil aja, ini sudah tidak masuk gitu. Bahwa darurat sipil ini diterapkan ketika negara terancam pemberontakan. Kita mana pemberontakan? Nggak ada gitu. Kerusuhan, nggak ada kerusuhan gitu kan. Atau akibat bencana alam. Ini penyakit gitu. Penyakit itu bencana alam dan ini ada dalam undang-undang kebencana alaman gitu. Bahwa salah satu bentuk bencana non alam adalah penyakit. Seperti itu. Jadi dari konteks diterapkannya darurat sipil juga udah terbantahkan gitu ya dan tidak relevan lah. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Hakikat Perpu 2359 sesuai naskah penjelasan Soekarno bahwa diterapkannya dalam keadaan perang atau bahaya pada waktu itu. Sehingga spirit dasar serta filosofi Perpu 2359 adalah ditekankan pada aspek pertahanan dan keamanan negara. Sehingga corak Perpu ini militeristik gitu. Jadi Perpu darurat sipil yang wacananya akan diterapkan oleh pemerintah Jokowi, coraknya adalah militeristik dalam keadaan perang atau bahaya gitu kan, dan ini nggak relevan gitu. Sedangkan COVID-19 adalah sebuah penyakit ataupun wabah gitu kan. Nah, secara substansi materi Perpu 2359 juga tidak relevan dengan kehidupan ketatanegaraan saat ini sesuai prinsip negara hukum demokratis serta demokrasi konstitusional. Karena pada saat dibuat Perpu ini ya, penguasa darurat sipil itu adalah presiden dan juga panglima tertinggi angkatan perang. Sedangkan kehidupan ketatanegaraan kita hari ini itu kita pakai trias politika gitu. Ada presiden, ada DPR, ada MPR, ada yudikatif. Sedangkan pada saat dulu itu nggak ada DPR, tidak ada yudikatif. Kan zaman Soekarno itu demokrasi terpimpin. Ya kan? Demokrasi terpimpin itu adalah satu pusat komando oleh presiden gitu.
Nah, memiliki nafas dan semangat otoritarianisme. Ya, jadi Perpu darurat sipil ini memang memiliki semangat otoritarianisme. Karena memang dulu itu zaman Bung Karno tadi ya, demokrasi terpimpin yang memang secara kebijakan itu terpusat kepada presiden. Nah, ini kenapa saya sebut apa namanya? Semangatnya dan nafasnya otoritarian, karena di pasal apa namanya? 17 di Perpu ini itu sangat jelas, teman-teman, bahwa sebentar, biar lebih jelasnya. Kelihatan ya Perpunya ya? Ya, terlihat, terlihat. Kelihatan ya? Ini biar lebih original, kita langsung buka aja filenya. Pasal 17 Perpu 23 nomor 59 ini, bahwa penguasa darurat sipil itu memiliki hak gitu ya. Nah, ini sangat ngeri sekali, teman-teman. Satu, mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantara telepon atau radio, membatasi atau melarang pemakaian kode-kode tulisan rahasia, dan seterusnya. Menetapkan peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat komunikasi seperti telepon, telegram, pemancar radio, dan seterusnya. Jadi, nafas dari Perpu ini adalah otoritarian. Seperti itu. Udah tidak memiliki kewajiban negara memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, tetapi negara mau masuk ke wilayah privasi gitu. Makanya sangat tidak relevan lah, dan harus kita tolak ketika memang darurat sipil ini diterapkan untuk melawan COVID-19. Nah, ini analisis untuk apa namanya darurat sipil ya. Tadi kita udah bahas masalah PSBB, udah bahas masalah lockdown atau karantina wilayah, pun sekarang kita bahas darurat sipil seperti itu. Nah, ini juga sangat memprihatinkan ya, komunikasi publik yang tidak terorganisir dari pemerintah kita. Mensesnek koreksi pernyataan jubir presiden soal pemerintah bolehkan mudik lebaran. Jadi Mensesnek mengkoreksi jubir presiden. Staf khusus presiden hapus postingan soal corona dan minta maaf. Kemudian KSP bantah pernyataan Ali Ngabalin terkait dengan staf KSP yang positif corona. Ini pertanyaan sederhananya adalah ketika kebatinan penyelenggara negara saja tidak linear gitu ya, bagaimana kebatinan masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, maksud saya adalah dalam hal-hal seperti ini yang diperlukan itu adalah komunikasi yang dapat menenangkan masyarakat dari pihak negara. Saya bayangkan teman-teman, Presiden Jokowi ataupun pemerintah itu berpidato dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa untuk melawan COVID-19 saya bersama masyarakat, saya berjuang bersama rakyat, saya akan melaksanakan misalkan opsi terbaik karantina wilayah, walaupun secara ekonomi kita akan berat, tetapi demi keselamatan rakyat Indonesia saya akan ambil sikap lockdown ini. Itu kan buat rakyat tenang, ataupun kebijakan apapun lah. Sekarang kebijakannya pun tidak tegas gitu. Masalah mudik aja antara jubir dan Mensesnek ini apa namanya saling ribut gitu. Kemudian KSP di internal KSP juga saling bantah dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat apa namanya publik pun, masyarakat pun belum merasakan ketenangan dan keyakinan
bahwa Indonesia itu bisa melawan COVID-19 seperti itu. Walaupun masyarakat sudah banyak yang bergerak, relawan sudah banyak yang bergerak, tetapi memang fungsi negara itu harus benar-benar optimal untuk melawan COVID-19. Tadi saya jelaskan di awal bahwa ketika salah kebijakan, maka akan fatal untuk melawan COVID-19 ini. Kita harus banyak belajar lah dari negara-negara yang sudah berhasil melawan COVID-19 dan juga perlu belajar dari negara-negara yang kewalahan melawan COVID-19. Sehingga memang apapun kebijakannya sesuai dengan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Seperti itu. Itu mungkin ya Mbak dari saya. Selebihnya kita diskusi aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Fauzan. Mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama Mas Fauzan. Siap. Dari Mas Andri mengenai kebijakan pemerintah, apa yang harus kita lakukan sebagai mengenai kebijakan pemerintah, maksudnya apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan wabahnya sangat mempengaruhi kondisi keekonomian ekonomi masyarakat saat ini. Sementara ini di sisi lain banyak penggalangan dana dari artis ataupun lembaga yang untuk masyarakat gitu. Sebenarnya ini agak tendensi memang ya. Apakah tapi ternyata dampak dari penggalangan dana itu juga belum nyata di masyarakat gitu. Menurut Mas Fauzan bagaimana? Ya, baik, terima kasih Bang Andri ya dari Bekasi. Ya, pertama kita juga harus apresiasi ya apa yang menjadi tadi kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan anggaran 4,5 triliun, juga apresiasi masyarakat, artis, relawan yang sudah turut berkontribusi untuk penggalangan dana dan seterusnya. Tapi kan pertanyaan sederhananya, apakah itu sudah sampai kepada masyarakat di bawah? Kan itu pertanyaan dasarnya. Ya kan? Yang ini menjadi pertanyaan juga dari Bang Andri seperti itu. Secara sederhana, Bang Andri menanyakan siapa yang akan menanggung beban kehidupan sehari-hari gitu ya, ketika memang kebijakan ini di karantina wilayah ataupun di lockdown gitu, ataupun kebijakan yang lainnya dari pemerintah. Memang secara undang-undang yang wajib untuk menjamin kesehatan, menjamin pendidikan, menjamin kesejahteraan masyarakat adalah negara. Itu perintah undang-undang. Karena negara itu dibiayai oleh rakyat untuk mengurusi 3 hal pokok. Pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan juga kesejahteraan masyarakat. Ini perintah undang-undang. Ya, kalau kita bedah lagi secara prinsip demokrasi, bahwa tujuan demokrasi adalah menghadirkan kesejahteraan dan juga kebebasan masyarakat, lebih panjang lagi seperti itu. Jadi pertama, ketegasan dari saya adalah tugas negara yang untuk memenuhi kehidupan kebutuhan dan kehidupan masyarakat ketika memang kebijakan dari pemerintah menetapkan apapun itu. Yang berikutnya adalah kalau kita berkaca dari tadi ya negara Turki ataupun negara-negara yang lain, masyarakat pun ikut menyumbang gitu dan ikut bahu-membahu untuk mensubsidi lah bahasanya masyarakat yang kurang mampu. Di Turki itu ya, masyarakat yang dermawan membagikan makanan ataupun paket sembako kepada rumah-rumah warga yang kurang mampu seperti itu. Jadi pertama tugas negara, yang kedua tugas orang-orang yang dermawan di Indonesia ini yang harus juga terlibat aktif gitu. Nah, kemudian ada pun artis-artis yang menggalang dana tapi belum terasa dampaknya, ya mungkin itu juga perlu proses lah seperti itu. Karena nggak semua masyarakat juga bisa langsung terpenuhi apapun keinginannya, tapi saya rasa butuh proses. Tapi apresiasi perlu juga kita sampaikan
tetapi kritik pun perlu sampaikan karena apresiasi dan kritik itu saling diperlukan oleh negara gitu ya. Itu mungkin Mbak pertanyaan pertamanya. Apa? Pertanyaan pertamanya pemerintah. Kita sebagai masyarakat yang harus menghadapi kondisi ini bagaimana sebaiknya? Masyarakat. Oh, kalau konteks masyarakat, pertama kita harus disiplin gitu ya untuk mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah dan juga medis. Karena virus ini tidak akan berhenti ketika masyarakat ini tidak disiplin untuk mengikuti arahan dari pemerintah dan juga arahan dari medis atau pakar-pakar kesehatan. Seperti itu. Yang pertama itu ya, disiplin. Yang berikutnya yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah saling bantu antar masyarakat. Itu sih poinnya, Mbak. Baik, oke, baik Mas. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Fauzan ya. Dari Mbak Eka di Bandung. Ini kan tadi Mas Fauzan menjelaskan mengenai PSBB, karantina wilayah dan sebagainya. Mengingat dari geografis Indonesia yang banyak pulau terpisah dengan karakteristik masyarakat yang unik gitu. Menurut Mas Fauzan mana yang lebih tepat untuk diberlakukan di Indonesia? Ya, baik. Jadi memang karena ini virus COVID-19 memang sama dengan virus COVID-19 yang di negara lain gitu ya. Yang di Indonesia pun sama virusnya itu, di negara lain pun sama virusnya itu gitu kan. Lalu dengan berbeda karakteristik, kondisi masyarakat, kemampuan ekonomi, apa yang kemudian relevan? Kalau hemat saya ya, ini pendapat pribadi saya, teman-teman boleh berbeda. Kalau hemat saya, tetap yang namanya karantina wilayah ataupun lockdown secara parsial ya, ini perlu diambil oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena memang kondisi masyarakat Indonesia ini sangat beragam tingkat kedisiplinannya, seperti itu. Ada yang sekali dianjurkan untuk stay at home nurut gitu kan, ada yang enggak. Jadi memang kebijakan karantina di wilayah harus diambil oleh pemerintah, walaupun berat secara ekonomi, tetapi demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia harus diambil. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Seperti itu. Ya kalau kita dengar quotes-nya Presiden Ghana ya, itu sangat bagus. Kita bisa menghidupkan kembali ekonomi yang lumpuh, tetapi kita tidak bisa menghidupkan nyawa manusia yang hilang. Ini kan keren gitu kan? Pidatonya. Andai pidato itu disampaikan oleh Presiden Jokowi, pasti lebih bagus lah. Seperti itu. Jadi itu ya, poinnya memang karantina wilayah harus diambil untuk memutus mata rantai. Karena tadi kita bicara definisi ilustrasi virus. Virus itu tidak akan bergerak tanpa digerakkan oleh manusia. Jadi kalau virusnya itu mau berhenti, maka manusia harus berhenti gitu. Baik Mas Fauzan, berarti fokusnya harusnya di lockdown begitu ya. Ini ada beberapa bukan secara nasional, Mbak ya. Iya, baik. Parsial. Ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya saling berkaitan dan masih berkenaan dengan lockdown parsial yang disampaikan oleh Mas Fauzan. Dari Mas Adi Putra. Ini sebenarnya hambatan apa yang jadi pertimbangan pemerintah yang tampaknya tidak siap untuk mengaplikasikan lockdown parsial tadi gitu. Kebijakan apa sebenarnya ya memberatkan pemerintah? Tentu tidak ada kata lain selain kebijakan ekonomi. Gitu. Pasti kalau lockdown itu yang akan berdampak secara signifikan adalah masalah ekonomi. Seperti itu. Karena pintu keluar masuk tutup, aktivitas semua ditutup, ya pasti perputaran ekonomi pun akan tertutup. Investasi, saham, dan seterusnya.
Kenapa pemerintah belum berani? Karena hitung-hitungan ekonominya memang pasti sangat rugi. Makanya kenapa Pak Jokowi bilang kita masih menerapkan PSBB. Masyarakat di rumah, tetapi sebagian perkantoran buka, ataupun beberapa infrastruktur ekonomi tetap berjalan, sehingga saling menutupi satu sama lain. Nah, karena kebijakan yang paling berdampak dari lockdown adalah masalah ekonomi, dan pemerintah masih belum berani secara tegas gitu ya untuk mengambil konsekuensi ini. Karena tadi konsekuensi karantina wilayah itu harus membagikan kebutuhan dasar manusia, baik manusianya ataupun makanan hewan ternaknya gitu. Bayangkan berapa triliun itu masyarakat Indonesia sangat banyak. Nah, ini berkaitan dengan PSBB tadi yang Mas Fauzan mengatakan bahwa beberapa instansi masih buka begitu ya. Ini pertanyaan dari Mas Taufik dan Mbak Nurul berkaitan dengan hal tersebut nih. Mas Taufik menyampaikan bahwa beberapa perusahaan masih mewajibkan pekerjanya untuk hadir di kantor. Yang ini berarti bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah gitu. Dan Mbak Nurul menyatakan bahwa beberapa kantor desa atau instansi pelayanan tetap buka gitu. Apakah ini memang ada kebijakan tersendiri dari pemerintah atau sebenarnya realitasnya seperti apa? Ya, itulah kenapa kita perlu mengkritisi kebijakan pemerintah. Pertama, kebijakan nasional ya, terutama ya, belum punya ketegasan secara jelas. Masalah PSBB ini. Dalam artian kemarin itu social distancing, PSBB itu sifatnya hanya himbauan kan. Tugas negara itu bukan menghimbau. Tugas negara itu mengintervensi. Kalau menghimbau itu tugasnya ormas. Kalau menghimbau itu tugasnya LSM ataupun tugasnya BEM gitu kan. Tapi kalau negara itu mengintervensi dengan cara apa? Dengan cara buat regulasi. Ketika ada perkantoran, ini kayak di Jakarta lah, Anies Baswedan itu buat surat keterangan ya, ataupun surat keputusan bahwa khusus perkantoran diliburkan 14 hari. Ketika ada yang tidak tutup, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan-peraturan terkait. Nah, itu harusnya seperti itu. Kenapa hari ini masih banyak perkantoran yang buka? Ya karena memang belum ada ketegasan dari pemerintah dan juga belum ada kepastian dari pemerintah bagaimana konsekuensi daripada penutupan tersebut. Makanya kenapa Presiden Jokowi itu kan digugat kan oleh salah seorang gitu ya, minta ganti rugi terhadap COVID-19 ini karena lambatnya untuk menangani masalah ini. Itu sebuah konsekuensi gitu. Menurut saya, kenapa banyak kantor yang masih buka karena memang belum punya ketegasan secara jelas berkaitan dengan masalah kebijakan PSBB ataupun social distancing yang mengharuskan perkantoran tutup gitu, Mbak. Baik, Mas. Ini ada pertanyaan terakhir mengingat waktu kita tinggal 4 menit lagi dari Mas Amin ini. Kebijakan yang dibuat pemerintah kan seharusnya menjadi solusi gitu. Sementara menurut Mas Amin kondisi ini justru sebaliknya gitu. Beliau melihat bahwa hari ini pemerintah hanya menyediakan ember bukan membetulkan genteng gitu. Jadi ditambah lagi koordinasinya masih sangat buruk gitu. Bagaimana menurut Mas Fauzan, bagaimana dengan kondisi ini? Apakah benar kemudian bisa dinyatakan bahwa pemerintah dinyatakan gagal dalam menangani atau mengintervensi kasus ini? Silakan Mas Fauzan. Ya, kalau dibilang gagal, nggak juga gitu ya menurut saya. Masih ada upaya-upaya yang sifatnya itu keberpihakan ke masyarakat dari pihak pemerintah. Seperti itu. Dengan tadi, dengan anggaran 405 triliun dan seterusnya, saya rasa itu perlu kita apresiasi lah. Nah, tetapi memang pada praktiknya, masyarakat belum melihat dengan jelas bagaimana sikap-sikap tegas itu gitu. Jadi ketegasan ini yang belum muncul karena saling berbeda pandangan gitu di internal kekuasaannya juga. Nah, coba kalau kita perhatikan ini kebijakan Korea Selatan ya.
untuk menahan COVID-19. Ini strategi Korsel ya, lawan COVID-19. Yang pertama, testing massal. Kita udah ada belum? Udah, tapi terbatas, ya kan? Di Korsel ini 12 sampai 15 ribu tes per hari. Di Indonesia terbatas. Social distancing udah, tapi kurang disiplin masyarakatnya. Komunikasi dan koordinasi. Nah, ini penting nih di Korsel. Kalau di Indonesia memang masih perlu diperbaiki lah komunikasi dan juga koordinasinya. Bahkan Menteri Kesehatan pun komunikasi publiknya kurang baik gitu ya, karena banyak bercandanya sehingga diganti dengan jubir. Kalau di Turki itu kemarin cerita langsung menkesnya dan langsung presidennya itu yang mengumumkan perharinya gitu. Nah, lindungi pekerja kesehatan dan siap untuk peningkatan kasus. Jadi dokter dan juga tenaga medis itu benar-benar disupport, benar-benar didukung, benar-benar ditingkatkan fasilitasnya, karena mereka lah yang garda terdepan untuk melawan COVID-19 ini. Nah, walaupun di Korsel nggak ada lockdown gitu ya, ataupun nggak ada karantina wilayah, tapi berhasil karena apa? Satu, testing massalnya berjalan dengan maksimal, sehingga mata rantai COVID-19 ini bisa terputus, tidak meluas, masyarakatnya disiplinnya tinggi untuk social distancing, komunikasi dan koordinasinya itu sangat baik di internal mereka gitu. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Pertanyaan dan feedback sudah saya close gitu. Waktu kita tinggal 1 menit. Mungkin Mas Fauzan punya closing statement untuk pembahasan kita hari ini. Ya, baik, pertanyaan mungkin terima kasih ya kepada seluruh panitia dan juga peserta. Yang kedua, bahwa COVID-19 ini bukan hanya tugas negara untuk melawannya, tetapi juga tugas seluruh komponen bangsa gitu, baik masyarakat, pengusaha, dan elemen-elemen yang lainnya. Yang berikutnya adalah ketika kita ingin menang melawan COVID-19, yang paling penting adalah kita harus memenangkan diri kita sendiri untuk disiplin untuk melawan COVID-19. Karena melawan COVID-19 perlu kedisiplinan. Kedisiplinan untuk mengikuti arahan dari pemerintah, arahan dokter, arahan tenaga medis, dan arahan untuk tidak beraktivitas secara maksimal di luar rumah. Ketika kita melakukan hal itu, maka secara natural, kita insya Allah akan menang dan kita pasti menang melawan COVID-19 ini. Cukup Mbak, terima kasih. Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fauzan atas penjelasan dan diskusinya hari ini. Baik teman-teman sekalian, dengan berakhirnya closing statement dari Mas Fauzan berarti berakhir juga diskusi kita hari ini. Terima kasih Mas Fauzan. Yo, sama-sama Mbak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Kita tutup diskusi kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, mohon tidak keluar dari grup WAG kita karena masih ada notulensian dan rekaman yang akan kita bagikan dalam 2 hari ke depan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Dipersilakan untuk keluar dari forum. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Aduh, itu kenapa kok nggak bisa keluar?